Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ini harus selalu bersyukur ya. Jadi kita sebagai umat beragama harus selalu bersyukur kepada Tuhan kita ya, yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, hidayahnya serta kesehatan yang diberikan kepada kita masih bisa berkumpul di tempat ini ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, silakan kelas yang kedua. Mau siap? Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah berdoa membuka kegiatan kita pada hari ini. Siswa atau temannya ada yang hadir? Ada Ada Pak Pak. Nadia dengan Indah. Kenapa ini? Sakit Pak. Sakit ya? Ya Oke. Pak. Jadi harus selalu kita doakan temannya kita, ya, sehingga nanti cepat sembuh, bisa berkumpul lagi bersama kita untuk melakukan proses belajar bersama, ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Silakan berdiri. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Biasa setelah kita melakukan penyanyi lagu nasional, kita melakukan SBY dulu. Silakan ketua kelas ke depan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam literasi. Salam literasi. Bersama kita maju. Kita maju bersama. Bersama literasi. Semua tercapai. Terima kasih ketua kelas. Oke, baiklah. Jadi itu tadi penyemangat ya untuk kita. Silakan dulu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang lalu, ya. Jadi materi kita yang akan kita pelajari hari ini masih lanjutannya ya. Jadi masih berkesinambungan. Jadi tidak boleh dilupakan untuk materi-materi kita yang sudah lalu. Ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita masuk minggu lalu? Coba siapa angkatan? Siapa? Ayo. Ya, coba
nanti tata kelolaan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik ya. Unsur-unsur tata kelola pemerintahan yang baik ada berapa? Ada 3 Pak. Apa saja itu? Yang pertama unsur pemerintah. Ya. Yang kedua unsur swasta. Yang ketiga unsur warga negara. Oke, terima kasih Rudi. Oke, baik sekali. Tadi Rudi sudah menyampaikan materi-materi atau yang sudah dilewati minggu lalu, yaitu mengenai tata kelola pemerintahan atau good governance ya. Jadi saya anggap semua sudah tahu, sudah ingat, maka hari ini kita siap untuk menerima materi selanjutnya ya. Jadi hari ini kita akan masuk materi mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Ya, jadi nanti materi-materi ini harus kita pahami, harus kita laksanakan juga di lingkungan masyarakat, di mana partisipasi politik ini harus kita lakukan sebagai warga negara. Oke, jadi setiap pembelajaran ada tujuan yang harus dicapai. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi dan mengamati video serta menelaah sumber buku PPKN dan ajar yang sudah diberikan, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi partisipasi dan perilaku politik. Ya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan mengamati video serta menelaah sumber buku PPKN, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi partisipasi dan perilaku politik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan negara. Berikutnya, melalui diskusi dan mengamati video serta menelaah sumber buku PPKN, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi partisipasi dan perilaku politik di lingkungan negara dengan baik. Oke, ini peta konsepnya ya. Oke, partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Nih, pengertian partisipasi politik. Ada yang bisa bacakan? Coba Mas Yar, silakan bacakan Syar. Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi WN yang legal, yang warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi Verba ini mengatakan bahwa tujuan yang partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat. Kita menyeleksi pejabat-pejabat yang akan masuk di pemerintahan. Berarti dalam hal ini seperti apa desa? Pemilu, kita ikut pemilu ya. Ya Pak. Kita berpartisipasi. Nah, ini ciri-ciri masyarakat politik. Coba bacakan semua sama-sama. Satu. Selalu ada kelompok yang memerintahkan kita. Ya, berikutnya. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Berikutnya. Memiliki lembaga-lembaga yang berkelanjutan. Lagi. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Ya, itu ya. Oke, ini gambar apa? Pemilihan Di mana ini? Ya, ini gambar pemilihan ketua OSIS di SMA kita ya. SMA Negeri 12 Bumana. Itu ini merupakan bentuk partisipasi. Ya, partisipasi warga sekolah dalam berpolitik. Salah satunya seperti ini. Ya. OSIS. Nah, ini gambar apa? Partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Ya, ini bermusyawarah di masyarakat, musyawarah desa itu merupakan partisipasi politik juga. Ya, oke. Contohnya seperti apa kalau perilaku politik di lingkungan masyarakat? Pemilihan kepala desa. Ya, ikut pemilihan ketua RT, ketua RW, gitu. Ikut dalam penyusunan RPJMD dan sebagainya.
Nah, ini di lingkungan negara. Gambar apa itu? Hah? Pemilihan umum. Ya, pemilihan umum. Bisa pemilihan presiden, yang anggota DPR, ya, DPD, bupati maupun gubernur dan kepala desa. Ya. Oke. Jadi itu tadi materi pokok tentang partisipasi politik. Minggu lalu sudah diminta untuk bawa perlengkapan ya. Jadi model pembelajaran kita adalah PJBL, yaitu nanti kalian harus membuat produk. Ya, membuat produk untuk ajakan supaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Ya, sudah dibawa? Mana coba keluarkan? Coba. Oke, sudah dibawa ya. Oke, sudah dibawa. Oke, kalau sudah bawa semua perlengkapannya yang akan dibuat nanti adalah pamflet ya. Itu tadi sudah saya bilang adalah mengenai ajakan untuk berpartisipasi dalam. Sekarang silahkan bagi kelompok, duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi minggu lalu. Silakan. Sudah semua? Kelompok ya? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti sambil melihat video, sambil lihat apa perintahnya, disuruh buat apa di dalam LKPD ini. Oke, sudah semua tahu dapat LKPD? Nah, kalau sudah kita lihat video sama-sama. Oke, baik, coba lihat video ini ya. Nanti kalau kalian analisis. Saudara, yang juga menjadi sorotan lainnya adalah sejak pagi tadi, saudara warga desa Guntur Macan, Gunung Sari, Lombok Barat mulai mendatangi tempat pemungutan suara di wilayah yang terdampak gempa Lombok pada bulan Juli 2018 yang lalu. Sebagian warga memilih datang lebih awal karena akan bekerja. Meski didirikan di sekitar runtuhan bangunan akibat gempa, tak menyurutkan antusiasme warga untuk datang dan menggunakan hak pilih mereka. Warga yang bertugas menjadi KPPS telah bersiap sejak pagi melayani para pemilih. Guntur Macan, saudara, merupakan satu dari puluhan desa di Lombok Barat yang terdampak gempa bumi besar pada bulan Juli 2018. Lebih dari 600 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal di desa ini. Mereka pun berharap rumah mereka segera dibangun. Saudara, yang juga menjadi sorotan lainnya adalah sejak pagi tadi, saudara warga. Ya, sudah tahu video apa tadi? Tentang apa? Pemilihan umum, ya, yang dimana dalam situasi itu setelah kena gempa, kemudian mereka masih antusias untuk datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Itu partisipasi warga negara yang sangat bagus. Tangan dulu. Oke, jadi setelah melihat video tersebut, tugas kalian silakan buat sesuai permintaannya tadi, yaitu membuat ajakan-ajakan
ya ajakan-ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Ya, silakan buat di kertas kartunya sudah siap. Merah.
Vulgar ya. Seruan aksi. Kenapa vulgar ini? Banyak siswa kenapa vulgar? Berisik. Tentang apa nih? Oh, ajakan untuk nyoblos ya? Ya. Ini partisipasi di lingkungan masyarakat negara ya, pemilu 17 April 2024. Wah, yang presiden nanti nih ya 2024. Ya, Oke, terus nanti kalau sudah jadi nanti kita tayangkan. Ya, Bang. Bagaimana, ada kendala? Ada. Ini masalah apa? Jangan golput. Oh, sama. Ajakan untuk memilih ya. Golput. Oke. Lanjutkan. Konfirmasi ya kalau ada kendala ya. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang setiap kelompok harus mempresentasikan, harus memperlihatkan hasil proyeknya ke teman-teman yang lain. Ya, kelompok mana yang sudah siap? Atau kita urut dari kelompok 1 sampai kelompok 4 atau siapa itu? Bapak. Oke, silakan kelompok 2. Silakan ke depan. Perwakilan ya, 3 orang aja. Nah, tempel proyeknya di sini baru dijelaskan mengenai apa. Oke, silakan dengar temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2.
Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai demonstrasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Wulan Yana sebagai moderator, Divariana Krisna sebagai pemateri, dan Sri Wahyudi sebagai penjawab. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Divariana Krisna. Padanya kami persilakan. Terima kasih. Berpartisipasi dalam politik dapat kita lakukan dengan melakukan demonstrasi. Sebelumnya, demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengarahan massa. Di sini, kami kelompok 2 memberikan contoh dengan membuat poster tolak knalpot boga. Bisa dilihat ya. Di sini kenapa kami memilih ini sebagai contoh? Karena seperti yang sudah kita ketahui, penggunaan knalpot boga lingkungan masyarakat ataupun masyarakat sekolah itu sendiri. Di sini kami ingin mengajak semua orang untuk stop ataupun menolak penggunaan knalpot boga. Demikian saja. Oke, itulah tadi materi yang sudah kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, disilakan. Oke, silakan kelompok 4 untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa demonstrasi merupakan bentuk partisipasi politik? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Izinkan kami berdiskusi sebentar. Oke, kelompok 4 kami akan menjawab pertanyaan yang akan dibacakan oleh Sri Wahyudi. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan ikhlas. Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengarahan massa. Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau alat yang sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok kami yang bakal diterima oleh kelompok 4. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kelebihan maupun kekurangannya mohon dimaafkan. Kami undur diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil karya mereka, politik mereka. Sekarang kelompok mana lagi yang sudah siap? Ya, silakan. Kelompok 1. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Stop Money Politik. Saya persilakan Mirta untuk menjelaskan proyek kami. Menjelaskan stop money politik. Politik uang ini dapat merusak dan mencederai demokrasi. Demokrasi itu sendiri dapat merusak pemimpin-pemimpin yang kita pilih nanti. Katanya, seperti yang dikhawatirkan atau sudah banyak contoh mereka yang terpilih pada pemilu dengan praktik politik uang, kata Ilham akan melakukan tindak pidana korupsi. Sekian hasil presentasi kami. Saya persilakan kelompok lain jika ingin bertanya. Silakan kelompok 2 yang bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Arif Duana mewakili kelompok 2 ingin bertanya. Apa bahaya dari politik uang sehingga kita harus menghindarinya?
Oke, terima kasih. Itulah pertanyaan dari saya. Dari sekian kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan Adit. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Transaksi politik uang dalam pemilu dan pemilihan akan mengakibatkan pemimpin yang terpilih berperilaku koruptif dan merusak bangsa dan negara. Politik uang ini dapat merusak dan mencederai demokrasi itu sendiri, dapat merusak pemimpin-pemimpin yang kita pilih nanti. Seperti yang dikhawatirkan, harus sudah banyak contohnya mereka yang terpilih pada pemilu dengan praktik politik uang akan melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan modal dalam politik atau ketika ada transaksi tersebut. Apakah kelompok 2 menerima jawaban dari kami? Ya. Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Nah, itu tadi penampilan dari kelompok 1 presentasikan hasil proyek mereka. Sekarang silakan kelompok 3 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Fedalansyah sebagai moderator, Masyad sebagai pembaca materi, dan Muhammad Akbar sebagai penjawab. Di sini kami akan mempresentasikan tentang partisipasi politik dalam lingkungan masyarakat, yaitu pemilihan umum. Saya persilakan Masyad sebagai. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemilihan umum ini merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara umum yang bertujuan untuk memilih seseorang pemimpin berikutnya. Dan salah satu partisipasi kami dibuat yaitu sebuah poster, yaitu sebuah ajakan kepada masyarakat untuk ke TPS untuk menyoblos. Dan teman-teman, saya kasih tahu bahwa nyoblos itu sangatlah keren karena pada saat inilah kita akan ikut berpartisipasi untuk ikut serta menyeleksi pejabat-pejabat berikutnya. Dan saya sarankan kepada kita semua, marilah kita memilih pemimpin yang benar dan bijak. Karena pemimpin yang memimpin negara ini secara bijak akan membawa negara kita berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Oke, dari hasil presentasi kami ada yang ingin bertanya? Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa kita sebagai warga negara kita harus partisipasi dalam pemilu? Oke, dari variannya akan dibacakan oleh. Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan demokratis. Pemerintahan hasil pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi kuat dan amanah. Ini berarti bahwa pemilu menjadi tonggak tegaknya demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk 5 tahun ke depan, sehingga diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas pemilu. Gimana nih Pak Iden? Puas dengan jawabannya? Ya. Oke, kami tutup presentasi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil proyek yang sudah dikerjakan. Oke, kelompok terakhir sekarang saya persilakan kelompok 4 ke depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan proyek kami tentang ajakan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pertama, saya ingin perkenalan anggota kelompok kami. Saya Diananda sebagai moderator, Rudi sebagai pembaca, dan Idris sebagai penjawab. Maka saya persilakan Rudi Supriyadi untuk membacakan materi. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada di depan proyek yaitu mengenai jangan golput. Ya, seperti kita tahu tadi sudah dijelaskan tentang mengenai golput atau pemilihan umum. Ayolah kawan-kawan, kita memilih sesuai hak pilih kita. Jangan mendekatkan hak orang lain untuk memilih. Pilihan boleh beda. Persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Baiklah, bila ada pertanyaan dari kelompok lain, bisa ditanyakan. Baiklah, makasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Idris. Golput bukan hanya disebabkan keengganan untuk memilih, namun juga bisa terjadi karena berbagai halangan, misalnya disabilitas. Untuk itu perlu dibangun kesadaran, misalnya untuk memberikan akses yang layak bagi pemilih disabilitas, sebab mereka pun adalah warga negara yang memiliki hak politik untuk memilih yang dijamin oleh konstitusi. Bagaimana kelompok 3 atas jawabannya? Bisa diterima? Ya. Ya. Demikian presentasi yang kami lakukan. Maaf bila ada salah kata dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah tadi untuk masing-masing kelompok, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja proyeknya dan sudah dipresentasikan, sudah dibacakan, sudah ada pertanyaan dan ada jawaban. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan mengenai pertemuan kita pada hari ini? Ya, silakan. Apa saja? Kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini adalah kita sebagai warga negara harus ikut berpartisipasi dalam sistem politik, diantaranya adalah ikut melaksanakan kegiatan pemilihan umum baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Ada lagi? Siapa yang bisa? Ya, silakan Akbar. Dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa kita sebagai siswa dan siswi serta warga negara yang baik harus ikut berpartisipasi dalam sistem politik dengan baik dan jujur, seperti tidak melakukan golput ataupun money politik. Oke, baik. Ya, jadi itu tadi kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan oleh teman-teman kalian itu sudah betul ya. Jadi kita sebagai warga negara itu harus ikut berpartisipasi dalam politik ya. Salah satunya contohnya adalah mengenai mengikuti pemilihan umum kalau di lingkungan negara, lingkungan masyarakat, ikut bermusyawarah dalam masyarakat, kalau di lingkungan sekolah mengikuti proses pemilihan calon ketua OSIS dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi itulah tadi materi-materi yang kita sudah pelajari, mudah-mudahan kita bisa laksanakan di lingkungan masyarakat maupun negara. Oke, baiklah sekarang kita refleksi dulu. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Coba. Oke, silakan ya. Oke, dari materi pembelajaran kali ini kita sudah mengetahui ciri-ciri masyarakat politik dan dapat mengetahui sikap-sikap yang ada dalam politik dan cerminan dari partisipasi politik. Itu aja yang saya tahu. Oke, baik. Ya, silakan.
Silakan Cahyo. Oke, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui partisipasi warga negara baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun negara. Oke, baik sekali. Terima kasih. Oke ya, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang siapkan kertasnya 1 lembar, kita evaluasi dulu. Lihat soalnya di depan. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Silakan kerjakan, kalau sudah kumpul depan. Sudah? Sudah Pak. Oke, silakan dikumpul. Silakan kumpul. Ya, kumpul. Silakan dikumpul. Sudah semua? Dapat. Oke, itu saya. Oke, baiklah. Setelah saya periksa, setelah saya lihat hasil kerja kalian, mulai pertanyaan yang di depan tadi, sebagai evaluasi, rata-rata sudah benar, sudah bagus. Tepuk tangan. Ya, jadi itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Baiklah, itu tadi ya. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Saya bangga berada di kelas ini di tengah-tengah kalian karena kalian aktif, kemudian sangat berpartisipasi dalam proses belajar. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa penutup untuk mengakhiri. Semua siap. Baik kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan